Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pecinta AC Milan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar Sobat Bola mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu, Forza Milan. AC Milan masih memburu bek tengah anyar usai gagal mendapatkan Sven Botman. Mereka kini mengalihkan buruan ke Abdou Diallo. Milan masih berusaha memburu bek tengah baru guna memperkuat tim untuk menyongsong musim 2022-2023. Rossoneri butuh bek anyar usai Alessio Romagnoli kontraknya habis akhir Juni ini. Milan awalnya menjadikan Sven Botman dari Lille sebagai target utama. Namun, Il Diavolo tak mampu menyanggupi harga yang diminta Lille sebesar €32. Botman akhirnya lepas dari buruan Milan. Bek asal Belanda ini kemudian memilih bergabung dengan Newcastle United. Gagal mendapatkan Botman, Milan kini dikabarkan mengalih buruan kepada Abdou Diallo. Diallo masih terikat kontrak dengan Paris Saint-Germain hingga 2024. Meski demikian, ia dilaporkan tak masih rencana jangka panjang PSG. Hal ini membuat peluang Milan mendatangkan Diallo terbuka lebar. Harga Diallo juga lebih murah dari Botman. Les Parisiens disebut mematok harga €15 juta untuk bek 26 tahun tersebut. Diallo memang tak jadi pilihan utama di jantung pertahanan PSG. Padahal, PSG harus mengeluarkan dana €32 juta untuk menebuskan dari Borussia Dortmund pada 2019 silam. Diallo hanya tampil 12 laga di Liga Prancis musim lalu. Kondisi ini tampaknya tak membuat AC Milan ragu untuk memburu Diallo. Setan Merah Italia tentu berharap Diallo bisa kembali tampil dengan potensi terbaiknya saat membela Dortmund. Mengingat Diallo tak sekadar bisa bermain sebagai bek tengah, tapi juga mampu ditempatkan di bek kiri. AC Milan dikabarkan bakal menggelar pertemuan baru dengan agen Timu Bakayoko yang mungkin akan berujung pada pemberhentian masa pinjaman sang pemain dari Chelsea lebih cepat dari seharusnya. Rossoneri diketahui telah bertemu dengan agen Bakayoko untuk membahas masa depannya beberapa waktu lalu, akan tetapi kemungkinan akan ada pertemuan lain yang menyertainya. Kembalinya pemain asal Prancis tersebut dengan status pinjaman 2 tahun dari The Blues musim panas lalu sejatinya disambut dengan optimisme besar oleh para penggemar Il Diavolo yang mengingat penampilannya di musim tahun 2018-19 di bawah Gennaro Gattuso. Sayangnya ia gagal mempertontonkan performa terbaiknya musim lalu dan tampaknya tidak mendapatkan penghargaan, kepercayaan dari allenatore Stefano Pioli. Gelandang 27 tahun tersebut hanya berhasil mencatat penampilan selama total 607 menit di lapangan dan bahkan dibekukan selama paruh kedua musim, yang menimbulkan spekulasi bahwa kesepakatan pinjamannya mungkin akan berakhir setahun sebelum batas waktu yang disepakati pada 2023 mendatang. Menurut pemberitaan dari Milan News, ada pertemuan antara manajemen Rossoneri dan agen bintang Chelsea tersebut pada 2 atau 3 pertandingan sebelum akhir musim yang di sana ada diskusi tentang musimnya yang kurang positif. Pertemuan baru antara kedua belah pihak diperkirakan akan kembali digelar untuk mengevaluasi apa yang harus dilakukan dan terkait beberapa hipotesis yang tersedia, termasuk penghentian masa pinjamannya di Milan lebih awal dari yang seharusnya. Rafael Leao mengaku tak peduli sama sekali soal market value-nya yang naik drastis sejak gabung AC Milan dan menegaskan yang paling penting baginya adalah terus meningkatnya performanya. Leao gabung dengan Milan pada musim panas 2019 lalu. Ia diangkut dari klub Prancis, Lille. Ia dibeli dengan bandrol sekitar €23 juta. Mulanya Leao agak kesulitan beradaptasi di Serie A. Namun performanya kemudian makin meningkat dari waktu ke waktu. Leao pun sukses membantu Milan meraih Scudetto. Rafael Leao pun menjadi salah satu pemain vital AC Milan. Penampilannya pun membuatnya diminati oleh beberapa tim di luar Italia. Leao juga disebut sebagai salah satu pemain terbaik di Serie A. Market value pemain berusia 23 tahun tersebut naik drastis. Menurut Transfermarkt, Leao kini bernilai €70 juta. Padahal sesaat sebelum gabung Milan, nilainya cuma €15 juta saja. Begitu mendarat di AC Milan, market value Rafael Leao naik menjadi €22 juta. Kemudian pada musim panas 2021, nilainya naik menjadi €25 juta. Pada musim tahun 2021-22, secara bertahan market value-nya terus menanjak naik. Dari €35 juta, €50 juta, dan terakhir €70 juta.
Rafael Leao kemudian ditanya soal hal tersebut. Ia mengaku sama sekali tak memedulikan hal tersebut. Demi Tuhan, saya tidak peduli soal yang satu ini. Nilai saya yang sebenarnya adalah hal lain, ucap Leao pada Corriere della Sera. Tuhan memberi saya bakat dan saya harus bersyukur dan terus bekerja keras untuk tidak menyia-nyiakannya, sambung Leao. Rafael Leao kemudian ditanya soal musimnya yang luar biasa pada musim lalu bersama AC Milan. Saat itu ia membantu Rossoneri meraih Scudetto untuk pertama kalinya sejak tahun 2011 silam. Leao kemudian memilih untuk mengapresiasi para Milanisti, supporter AC Milan. Ia mengaku sangat terkesan dengan dukungan luar biasa yang ditunjukkan para fans tersebut di sepanjang musim lalu. Gelandang Lille Renato Sanchez dikabarkan telah mengunjungi fasilitas AC Milan jelang transfernya ke klub yang tak lama lagi bakal terwujud. Rossoneri diketahui tinggal selangkah lagi mencapai kesepakatan penuh terkait transfer Sanchez dari Lesdok yang disebut-sebut sebagai target utama mereka untuk memperkuat lini tengah musim panas ini. Saat berbicara kepada Sky Italia, Gianluca Di Marzio menyebutkan bahwa kesepakatan Milan dengan pemain internasional Portugal telah dicapai dan hal tersebut dilakukan tidak secara cuma-cuma mengingat permintaan dari sudut pandang gaji dan komisi dari agennya, Jorge Mendes. Transaksi tersebut diperkirakan bernilai sekitar 3,5 juta euro atau rp 55 miliar net per musim untuk gelandang 24 tahun tersebut dan kesepakatan antara Rossoneri dan Lille kemungkinan akan ditutup di kisaran 18-20 juta euro atau rp 281-312 miliar. Di Marzio lantas menambahkan bahwa sang pemain sudah berada di Milano dan mengunjungi fasilitas klub dan kotanya sendiri jelang transfernya dari Ligue 1. Karena itulah, pekan depan situasi mungkin akan dipastikan dan segalanya bakal bisa disepakati untuk memboyong Sanchez, sosok yang Paolo Maldini dan Ricky Massara anggap sebagai pengganti Franck Kessie yang memilih hijrah ke Barcelona setelah kontraknya bersama Milan berakhir. Kendati demikian, perlu ditekankan bahwa kedua pemain tersebut sejatinya memiliki karakteristik yang berbeda. Menarik disaksikan bagaimana situasi tersebut bakal berkembang ke depannya. Penyerang asal Belgia Divock Origi sudah berada di Milan dan menjalani tes medis sebelum teken kontrak dengan Rossoneri. Origi direkrut oleh AC Milan secara gratis dari Liverpool. Kontraknya di Anfield memang sudah hangus. Sejumlah tim sebenarnya sempat mengejar Origi. Namun sang striker memilih gabung Milan. Rossoneri sudah mencapai kesepakatan dengan Origi sejak beberapa waktu lalu. Namun ia belum kunjung tiba di Milan. Divock Origi sejatinya dikabarkan bakal merapat ke Milan pada pekan lalu. Namun jadwal kedatangannya ternyata molor. Origi akhirnya dilaporkan bakal merapat ke Milan pada awal pekan ini. Pada hari Selasa, tanggal 28 Juni tahun 2022, ia disebut bakal menjalani tes medis. Setelah itu ia akan teken kontrak di Casa Milan. Origi kemudian akan resmi jadi pemain Rossoneri. Kabar tersebut ternyata bukan hoaks. Divock Origi sudah tiba di kota Milan. Dan pada hari Selasa ini, Origi pun menjalani tes medis di klinik La Madonnina. Kabarnya AC Milan menawari Divock Origi kontrak selama 3 tahun. Tapi ada opsi penambahan selama setahun lagi. Untuk gajinya, ia dikabarkan bakal menerima 3,5 sampai 4 juta euro per musimnya. Sementara itu menurut Gianluca Di Marzio, Origi akan mendapat bayaran sekitar 65.000 euro per pekannya. Jika segalanya berjalan lancar, maka Origi akan menjadi rekrutan pertama AC Milan pada musim panas 2022 ini. Klasemen Serie A. Juara Serie A AC Milan diklaim menjadi tim pertama yang mendekati Angel Di Maria setelah ia berstatus bebas transfer dari PSG. Musim panas ini Di Maria bisa bebas pergi ke klub manapun yang ia mau. Kontraknya di Parc des Princes memang sudah kedaluarsa. Pihak PSG sendiri kabarnya berniat mempertahankan Di Maria. Namun usaha mereka tak berhasil. Beberapa tim kemudian disebut siap menampung Di Maria. Sebab meski sudah berumur, ia dinilai masih belum habis. Tim-tim yang dikabarkan mendekati Angel Di Maria antara lain ada raksasa La Liga, Barcelona. Ada juga klub asal Portugal, Porto. Namun sebelum nama kedua klub itu muncul, ada satu klub yang disebut sudah melakukan pendekatan pertama pada Di Maria. Klub tersebut adalah AC Milan. Kabar ini dilansir oleh Taik Sports. Laporan itu menyebut Milan sudah menggelar negosiasi dengan winger 34 tahun tersebut. Namun prosesnya sempat terhambat. Ada beberapa masalah yang menghalangi nego tersebut. Laporan tersebut juga mengklaim Milan akhirnya menawari Di Maria kontrak 2 tahun.
Tapi sang winger menegaskan ia cuma ingin kontrak berdurasi 1 tahun saja. Paolo Maldini dikabarkan sudah sepakat bertahan di AC Milan. Pengumuman kesepakatan baru antara keduanya akan segera dilakukan. Kontrak Maldini sebagai direktur teknik dengan Milan akan selesai pada tanggal 30 Juni tahun 2022. Mantan pemain bertahan Rossoneri itu sempat khawatir ikatan kerjasamanya tak akan diperpanjang. Football Italia yang melaporkan bahwa Milan memberi Maldini kontrak dengan durasi 2 tahun. Ada opsi untuk memperpanjang kontrak Maldini 1 tahun lagi. Pemberian kontrak itu merupakan buah dari pertemuan Maldini dengan calon pemilik baru Milan, Gherry Cardinale. Negosiasi dilaksanakan pada awal bulan Juli. Maldini cukup sukses menjalankan peran sebagai direktur teknik klub. Milan dibawa memenangi Scudetto musim lalu, menghapus puasa gelar Liga Italia selama 11 tahun. Kesuksesan itu merupakan buah dari kinerja Maldini di Milan sejak 2018. Dia mendatangkan beberapa pemain penting seperti Mike Maignan, Theo Hernandez, Rafael Leao, Zlatan Ibrahimovic, sampai Brahim Diaz. Milan sedang berupaya untuk memperkuat skuad musim ini. Beberapa nama sudah disebut menjadi incaran. Renato Sanchez dan Sven Botman merupakan dua pemain buruan Milan asal Lille. Persaingan AC Milan dan Inter Milan kembali memanas, rival sekota saling sikut demi mendapatkan penggawat Chelsea, Hakim Ziyech. Servis Hakim Ziyech dibutuhkan Inter Milan untuk menambah kualitas skuad demi merebut Scudetto dari AC Milan. Dengan misi serupa, AC Milan tentu tak ingin diganggu Inter Milan dalam perburuan mendatangkan Hakim Ziyech. Sejatinya, kabar AC Milan sudah lebih dulu mencuat telah menjalin komunikasi dengan Hakim Ziyech. Namun belakangan, Inter Milan muncul dengan klaim yang serupa. Bagi Inter Milan, Hakim Ziyech bisa mempertajam lini sayap mereka setelah ditinggal Ivan Perisic. Dengan fleksibilitas yang dimiliki Hakim Ziyech tentu akan menambah kualitas skuad Inter Milan dalam berebut gelar musim depan. Kemungkinan perginya Alexis Sanchez juga akan menipiskan skuad Inter Milan dalam perburuan gelar juara musim depan, maka mendatangkan Hakim Ziyech dianggap bisa jadi solusi. Meskipun Inter Milan tinggal selangkah lagi kedatangan Romelu Lukaku dan Paulo Dybala, tak ada yang salah jika ikut memboyong Hakim Ziyech. Kualitas umpan dan dribble yang dimiliki ex-pemain Ajax itu diyakini bisa mempertajam lini serang AC Milan. Olivier Giroud yang menjadi ujung tombak tim tentu akan merasa terbantu dengan kehadiran Ziyech, apalagi keduanya sudah pernah bermain bersama di Chelsea. Rafael Leao dan Ibrahim Diaz juga akan terbantu kreativitasnya dengan kehadiran Ziyech yang andal dalam menciptakan peluang emas utamanya lewat sisi sayap. Alhasil kedatangan Ziyech akan menjadi tambahan yang sempurna bagi AC Milan.